Persiapan media budidaya di tambak kosmetik. Tahap pertama sebelum memulai kegiatan budidaya, sarana prasarana harus disiapkan untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Kincir merupakan salah satu sarana vital dalam kegiatan budidaya yang menggunakan pola intensif. Perbaikan dan perawatan kincir secara berkala akan memperpanjang umur ekonomis kincir tersebut. Setelah pengisian air, dilakukan pemasangan kincir. Pemasangan ini dilakukan sebaiknya sebelum pembuatan biosecurity. Kebutuhan kincir setiap petakan berbeda-beda tergantung target biomasa yang akan dihasilkan nantinya. Setidaknya 300-600 kg dapat dipenuhi untuk satu kincir. Namun itu juga tergantung dengan kondisi air tersebut. Pemasangan kincir harus memperhatikan pola arus yang ditimbulkan dari kipas kincir. Dengan pola arus yang baik dapat dihasilkan putaran arus yang baik sehingga kotoran-kotoran yang mengumpul dapat terkonsentrasi pada satu titik untuk mempermudah pembuangan nantinya. Berikutnya adalah pembuatan biosecurity. Pembuatan biosecurity berfungsi untuk menghalangi masuknya inang dari patogen. Contohnya adalah krustacea lain seperti kepiting, ketam, ataupun ular yang merupakan predator. Desinfektan yang sering digunakan dalam proses sterilisasi air media budidaya adalah kaporit. Dosis pada kisaran 30-100 ppm tergantung dasar patogen serta kondisi budidaya sebelumnya. Penebaran kaporit dilakukan harus dengan hati-hati. Untuk memastikan kaporit tersebar merata dilakukan dengan penggunaan karung disebar merata ataupun cukup diletakkan di depan kincir yang berputar sehingga kaporit itu dapat tersebar merata di seluruh petakan. Pengudaraan menggunakan kincir. Pengudaraan atau aerasi ini selain berfungsi mengaduk dan mencampur rata klorin yang telah disebar, juga untuk menetralkan residu klorin. Dalam 2 atau 3 hari residu klorin akan menghilang sehingga biota budidaya dapat ditebar. Namun demikian perlu dipastikan residu klorin sebelum dilakukan penebaran udang atau benur. Pengukuran residu klorin dapat dilakukan secara kimiai, yaitu dengan melakukan pengetesan residu klorin. Apabila air sudah menjadi bening, artinya sudah tidak lagi ada klorin di dalam air petakan. Namun demikian perlu juga dilakukan pengujian biologi, yaitu menggunakan udang itu sendiri. Pertama-tama air budidaya diletakkan dalam wadah, kemudian ditambahkan udang untuk memastikan udang itu apakah bisa bertahan setidaknya 2-3 jam diletakkan. Apabila udang masih bertahan hidup dalam kurun waktu tersebut, artinya residu klorin di perairan itu sudah mulai berkurang bahkan habis. Setelah residu klorin dipastikan tidak ada lagi di dalam
petakan budidaya dilanjutkan dengan aplikasi probiotik. Aplikasi probiotik ini dilakukan sebelum penebaran untuk memastikan bakteri-bakteri yang kita inginkan dominan di petakan budidaya. Berikut adalah cara aplikasi probiotik. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi ini saya akan coba aplikasi probiotik pada budidaya udang faname. Nah, nanti kita coba lihat apa saja yang diperlukan bahan dan alatnya untuk aplikasi ini. Nah, probiotik ini sangat berperan sekali di dalam menjaga kualitas air. Ini setiap tambak ataupun budidaya ikan lainnya pun juga banyak menggunakan probiotik karena dia berfungsi juga sebagai dekomposisi. Nah, mari kita lihat alat dan bahan akan kita gunakan untuk aplikasi probiotik ini. Bahan yang akan digunakan yang pertama adalah probiotik. Nah, probiotik yang akan kita gunakan ini kontennya adalah Bacillus. Bacillus ini sangat berguna sekali untuk menjaga kualitas air. Kemudian bentuk dari probiotik ini adalah padatan. Ini ada beberapa kelebihan. Pertama, mudah sekali kita di dalam menyimpannya, kemudian aplikasinya juga mudah. Nanti kita akan melarutkan saja ke dalam air. Alat yang kita gunakan adalah timbangan. Akan kita gunakan untuk menimbang berapa banyak probiotik yang dibutuhkan. Ember dan gayung akan kita gunakan untuk melarutkan kemudian menebar di dalam kolam. Penimbangan probiotik sesuai dengan kebutuhan yang sudah kita tentukan. Ya, apa-apa. Dah, tinggal melarutkan ya. Berarti itu bawah sini. Isi embernya penuh aja. Nanti ini satu ditaruh di sini. Taruh di sini masih kosong dulu. Satu masih kosong. Kosongan. Yes. Embernya. Yuk, yes. Larut. Untuk memastikan jumlah benur yang ditebar sesuai dengan kepadatan yang kita inginkan, dilakukan penghitungan jumlah benur setiap kantongnya. Di unit pembenihan benur setelah dilakukan pengujian sampling, namun perlu kita lakukan penghitungan ulang untuk memastikan jumlah benur yang akan kita tebar. Setelah itu dilakukan Ya, sudah.
lewat situ. Hah?